semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengakses database akademik yang dilanggan oleh Universitas Diponegoro. Di sini sekalian juga saya ingin menyampaikan ada database apa saja yang dilanggan. Mungkin beberapa dari Anda sudah mengetahui berbagai macam database yang ada. Di sini ada sekitar 10, bukan sekitar, ada 10 database yang dilanggan oleh Undip. Pagi ini, secara singkat saya akan menunjukkan bagaimana cara mengakses dan bagaimana kita memilih hasil penelusuran yang kita lakukan. Jadi tujuan hari ini adalah satu, mengetahui database yang dilanggan, kedua, cara mengakses, kemudian bagaimana memilih artikel-artikel yang sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Database akademik ini bisa bisa diakses lewat SSO. Jadi saya yakin semua dari Anda bisa mengakses SSO. Ini tampilan awalnya. Kemudian di sini ada aplikasi dan layanan. E-Jurnal Undip bisa diakses di sini. Ini silakan diklik. Saat ini dipilih, maka akan muncul tampilan 9 database ini. Ini ada nama-nama. Ini adalah button nama-nama database yang dilanggan sources. Ini merupakan sumber informasi akademis. Berbeda dengan Google, ini hanya menayangkan, ini akan membantu kita untuk mencari artikel, buku, dan juga proceeding, di mana ini yang benar-benar Anda butuhkan nanti setelah memasuki perkuliahan. Karena ini ada banyak, ada 10, kita tidak bisa mengakses semuanya di pagi ini, tapi saya akan menunjukkan paling tidak dua database saja. Yang saya mulai dari awal yaitu GStore, nanti kita juga akan mengakses Science Direct. Selebihnya sebenarnya secara teknis, cara menggunakannya sama. GStore dan Science Direct ini mereka akan menampilkan, mereka memuat artikel-artikel ilmiah di bidang sains dan social science. Jadi ini relevan dengan kita. Sementara yang lain seperti Clinical Key, kemudian Nature, ini mereka lebih banyak menampilkan artikel ilmiah di bidang kesehatan. Jadi mungkin ini tidak begitu relevan dengan kita. Oke, jadi GStore yang saya klik pertama kali, GStore ini apa? GStore merupakan sebuah database yang berisi jurnal, sumber-sumber informasi primer, ini merupakan catatan dari peneliti dan sebagainya, dan books on e-books. Cara menggunakannya sangat simpel untuk GStore, bisa langsung klik di sini, ini cara paling sederhananya. Atau kita bisa mengakses by subject, lewat judul, koleksi, atau penerbit. Gitu. Kita bisa mengakses satu-satu. Cuma yang paling mudah memang seperti halnya menggunakan Google atau Google Scholar, kita cukup mengetikkan di sini. Contoh misalnya di sini saya akan mengetikkan contoh misalnya ya, challenge. Ini ketika saya sudah selesai ngetik, ini sebenarnya dia juga menunjukkan ada berapa banyak hasil di sini. Ini saya klik, kita lihat tampilannya bagaimana hasilnya. Nah, dia menampilkan sebanyak 47.576 search result. Oke, ini hasil semua yang terkait dengan kata kunci challenge for new undergraduate research. Yang paling penting juga adalah kita ingin mencari informasi dalam bentuk apa. Sebelah kiri, lihat menu sebelah kiri, ini ada jurnal, ini ada book chapter, ini ada research report. Jurnal merupakan tulisan-tulisan pendek hasil penelitian. Sementara kalau book chapter, tulisan pendek itu dirupakan dalam bentuk buku. Nah, untuk keperluan penelitian, kalau Anda menuliskan artikel untuk assignment, untuk tugas,
itu diperlukan dua-duanya, atau mungkin yang ketiga, tergantung permintaan dosen. Tapi yang paling update karena namanya adalah terbitan berkala, itu adalah jurnal. Kalau book chapter ini karena buku mungkin dia bukan terbitan berkala jadi tidak ada serinya. Sementara kalau jurnal ini terbitan berseri, setahun 2 kali, setahun 3 kali. Jadi yang akan sangat banyak membantu adalah di sini. Maka untuk itu saya akan ngeklik di sini jurnal. Nah, hasilnya akan jauh berkurang, hanya 45.700 itu. Nah, ini kemudian saya ingin mencari yang tahunnya lebih spesifik, karena kalau ini tahunnya tidak terbatas, mulai tahun ini ada tahun 2017, kemudian ini tahun 2017 juga. Saya ingin tahun yang paling baru, misalnya 2019 sampai 2020. Saya klik apply. Nah, hasilnya lebih mengecil lagi, hanya 110 search result. Dari sini kemudian saya baru mencari mana-mana artikel yang kira-kira relevan dengan kata kunci yang saya masukkan. Nah, ini mau nggak mau kita harus melihat satu persatu. Nah, contoh misalnya saya melihat ini yang lebih tepat, saya akan klik ini. Saya tidak akan buru-buru untuk mendownload karena saya perlu tahu isinya. Cara paling gampang untuk melihat isinya itu bisa dilihat dari abstrak. Nah, abstrak ini adalah informasi awal yang berisi tentang konten dari artikel tersebut. Di sini adalah kita bisa mengevaluasi kira-kira artikel ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau tidak. Nah, ini abstraknya. Cuma sedikit memang dari sini, ini adalah petunjuk awal buat kita apakah artikel ini sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak. Kalau memang ternyata ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka silakan mengeklik download PDF. Ini diklik, I accept, proceed to download. Kalau di saya ini sebenarnya sudah muncul di menu download. Masih proses. Oke, nah itu sedikit cara menggunakan simple search-nya GStore. Ada juga advanced search di sini. Nah, ini kita bisa menggunakan kata kunci yang berbeda, undergraduate, students. Kemudian di sini mungkin kita bisa ngeklik challenge. Maka dia akan mencari semua kata kunci yang berisi tentang undergraduate students, kemudian challenge. Kalau ada artikel yang memuat 2 kata kunci ini, maka mereka akan mencarinya. Kemudian klik Submit Advanced Search, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, sama. Jurnal, ini hasilnya lebih kecil. Oke, saya hanya ingin jurnal, 36.000 sebelah kiri sini. Kemudian saya hanya ingin yang katakanlah misalnya hanya terbitan yang 2020 saja. Klik Apply. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, ini adalah cara menggunakan GStore, sebuah database yang berisi tentang koleksi e-books dan primary sources dan artikel jurnal. Nah, yang kedua itu sebenarnya ada Sign Direct. Sign Direct kurang lebih sama cara penggunaannya dengan GStore. Ini tampilan awal, ini ada kata kunci, ini ada box untuk mengisi kata kunci. Ini juga ada nama penulis, ini juga ada misalnya kita mau mengisi jurnal atau book title. Mereka menampilkan beberapa kotak untuk kita isi secara detail.
Tapi bagaimana jika seandainya kita tidak mengetahui informasi terlalu rinci, maka cukup ketikkan kata kuncinya di sini. New undergraduate students. Nah, ini hasilnya ada 109.510. Jika ingin melihat hasilnya atau isi judul-judulnya ada di sini, authentic practice, cares. Nah, kemudian di sini adalah ada keterangan juga ini merupakan research article atau ini merupakan artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian dan lain sebagainya. Kalau kita ingin memastikan bahwa ini adalah artikel penelitian, maka silakan mengamati di menu sebelah kiri. Ada artikel type di sini. Saya ingin research article saja. Nah, ini research article. Saya pinginnya keluaran 2020 saja. Semakin mengecil, hanya ada 4.000. Kemudian baru kita ingin memilih mana artikel yang sesuai dengan yang kita inginkan. Yang saya inginkan tadi adalah challenge atau tantangan mahasiswa S1. Nah, ini ada keterangan di sini. Ini misalnya ini saya klik. Ini hasilnya, saya baca abstraknya, kemudian background penelitiannya adalah ini, tujuan penelitiannya ini, metode yang digunakan, dan ini hasilnya. Oh, ternyata ini adalah sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Maka saya akan klik download. Download PDF. Nah, ini PDF-nya, saya tinggal save jika saya ingin save. Itu cara simple untuk menggunakan Science Direct dan GStore. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ngeklik menu, misalkan mengetikkan sesuatu di fitur post, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih, semoga membantu.